Sword Art Online by Espresto, dan ini dari Bandai. Oke, halo Sobat KJ semuanya, selamat datang kembali di Silver KJ Otaku Room. Dan KJ kan kembali untuk mengisi segmen Otaku Room kali ini. Kita bakalan unboxing lagi sebuah action figure, dimana kalau yang kalian lihat sekarang tampilan di tempat KJ agak sedikit berbeda ya. Yaitu KJ kali ini punya sebuah tempat untuk menaruh yang namanya berhala ya. Berhalanya KJ sekarang udah mulai banyak. Jadi mungkin kalian udah ingat benda ini tadinya itu kalau dilihat ada di sebelah sana, dan karena kemarin banyak yang komplain bilangnya di belakang ini ada sarung tangan tidak jelas dan segala macam ya, karena studio ini tempatnya kan kecil. Akhirnya KJ berpikir ya udahlah, KJ lebih baik beli ini aja gitu, beli satu etalase khusus buat naruh action figurnya ya. Dan yang terakhir KJ update di tempat unboxing ini, KJ itu buka punya si Asuna ya kan. Sekarang KJ punya temennya Asuna, dimana KJ bakalan buka up. Oh shoot, pas. By the way, ini nggak disponsorin sama si ininya ya, Kyo Hobby Shopnya, cuman kebetulan aja. Jadi kemarin tuh KJ lihat Asuna ini kan dari Sword Art Online, dan Sword Art Online itu di Indonesia baru ngadain launching filmnya yang baru ya kan, yang progresif punya ya. Nah, yang kemarin kasih bahas itu adalah Asuna versi God of Stasia, dimana versi ini tuh muncul pada Alicization Project yang ada si Alice, terus si Kiritonya tuh masuk full drive ke dunia Underworld ya. Nah, kemarin kan kasih bahas yang Stasia, dan kasih kebetulan berselancar di tempat-tempat pencarian figur sampai akhirnya dapat ini nih di kyo.hobby ya, kyo.id. Dimana waktu kemarin tuh ada promosi 11-11. Nah, kasih lihat, oh ternyata God of Stasia yang kemarin, by the way mana sih? Coba. Nah, di mana yang God of Stasia kemarin tuh yang ini. Ya, yang ini tuh ada temennya. Jadi kita udah bilang ya waktu kemarin tuh Sobat KJ udah tahu kalau ini ada 3 macam dan satu seri dari Espresto punya. Yang satu God of Stasia, yang mau dibuka sekarang ini God Solus ya, Solus Son of God, dewa matahari, ini dewa penciptaan. Terus yang terakhir Terraria, itu punya si Riva. Jadi ada 3 macam, dan akhirnya KJ memutuskan untuk koleksi 3-tiganya, dan bakalan di unboxing juga di sini. Dengan alasan KJ senang sama karakter-karakter dari Sword Art Online yang versi 3 dewa ini. Oke, langsung aja tanpa panjang lebar ya, kita bakalan buka. Ini by the way dari Kyo-nya bagus juga ya. Ini sebenarnya sayang buat ngebukanya. Ini bentuk packingnya bagus sekali. Mari kita bakal buka. Gimana nih? Taruh dulu di bawah ya. Tadam, ini ada satu buah figur Espresto lagi dari si Sword Art Online ya. Kebalik sih. Sword Art Online by Espresto atau Ban Presto ya ininya. Dan ini dari Bandai. Untuk scale kayaknya ini masih sama dia. Untuk scale-nya masih sama. Dan waktu kemarin kan kasih bilang untuk detail kayaknya mending lebih bagus ngambil si Ichiban Kuji ketimbang versi Ban Presto ini, karena detailnya masih kurang mantep. Tapi buat yang budgetnya minim, ini cocok buat Sobat KJ ya. Soalnya ini harganya tuh dibanderol sekitar 280 sampai 350. Nah, kalau kemarin kebetulan KJ cari di kyo.id itu suka ada yang namanya diskon 11-11, diskon 12-12. Jadi kebetulan KJ dapat ini tuh di harga 200
berapa? 220 gitu kalau nggak salah. Kalau nggak salah ini 220-an ya. Terus jadi ikutan nge-PO juga atau pre-order ya, pre-order untuk yang Terraria. Jadi ada 3 macam dan nanti Kasep bakalan comparein tiga-tiganya ini sekaligus. Dan sekarang kita bakal buka yang ini. Seperti biasa kayaknya Kasep buka dari bawah deh. Ada pertanyaan kemarin kenapa dibuka dari bawah supaya kelihatan masih baru. Kalau dari atas kan orang kata-kata lihat, oh di atasnya masih aman, padahal dibuka dari bawah aja. Oh ya, by the way, si movie-nya itu kayaknya tidak jadi tayang ini ya, tidak jadi tayang di Indonesia secara global. Soalnya terakhir yang kasih tahu informasinya itu cuman muncul di ini doang, apa namanya? Di Grand Indonesia doang. Jadi oleh si Givi cuma di itu doang. Belum tahu untuk yang di lainnya gimana ya. So ini udah kasih keluarin dari sini. Ini taruh sini kali ya. Alright. Gak apa-apa kali ya. Oke, aman. Dan mari kita lihat. Itu senang packagingnya dari si ini ya. Dari Ban Presto. Oh ini mah tidak terpisah-pisah kayak Asuna kemarin. Langsung satu piece. Oke. Ada 2 macam bagian dan ini cuman 2 doang. Ada 3 deng sama ini nih, sama penyangga bawahnya. Ini buat detail ini, apa namanya, detail yang di punggungnya nih ya, tapi nggak ada senjatanya ya. Oke, kita bakalan kita langsung buka. Sinonnya aman kan? Oh, lecet dikit dong, tapi nggak terlalu kelihatan sih. Nah ini nih ada kelihatan nih, kelihatan nggak? Coba tuh, ada detail miss dikit sih di bagian kaki belakangnya, ada catnya sedikit kelupas. Terus ini juga sama nih, ada detail yang ngelupas ya sayangnya. Terus nah ini yang agak sedikit kurang sih. Coba kalau misalnya di Ban Presto itu ininya dikasih detail apa gitu ya, kayaknya lebih bagus gitu. Oke, jadi ini ada 1, 2, 3, ada 4 bagian ya, 4 bagian aja tanpa senjata ya, tanpa senjata. Dan ini menurut Kasih sih ini kekurangannya Espresto yang ngeluarin 3 dewa di dunia underworld ya. Salah satunya kan yang kemarin udah Kasih buka, yang Asuna tadi ya. Kalau Asuna sih masih mending, dia masih ada si ininya, ada si pedangnya, si swordnya. Nah ini harusnya si Solus itu atau si Sinon itu punya panahnya, tapi panahnya nggak dikeluarin, jadi cuma versinya terbang doang. Dan kalau lihat dari kotaknya yang Terraria yang punya Liva itu juga sama, porsinya terbang juga gitu kan dia, dan tidak ada senjatanya. Jadi ya itu menurut Kaze memang kurang, dan mungkin kemungkinan Kaze nanti bakalan cari-cari lagi, nggak tahu nanti bakal di kyo.id-nya gitu. Soalnya Kaze tadi lihat-lihat tuh ada yang seriesnya si Sinon ini pakai senjata lengkap ya, senjata lengkapnya itu. Cuman harganya juga beda sih, dan ini memang harga standar PVC. Kaze dapat di harga kalau normalnya itu sekitar 280 sampai 300-an ya, dan waktu kemarin ini diskon. Jadi kalau misalnya buat kalian yang mampir ke kyo.id bisa lihat-lihat, tergantung ada apa event di sananya ya, karena kyo.id ini banyak banget event-eventnya yang terselubung men ya, dimana mereka bisa ngasihin diskon-diskon besar-besaran untuk figur-figur seperti ini. Oke. Tapi Kaze kembali ya, ini tidak ada sponsor apapun dari Kyo-nya, karena pure kebetulan Kaze nyari gitu kan dan dapat. Oke, kita bakalan coba pasang. Ini ada 3 macam. Wow. Oh, ininya ternyata nencel di belakang. Nencelap bahasa apa itu? Jadi di belakang punggungnya itu ada detail kecil, lubang ya, ada lubang kecil di sini. Lubang di batin, bagus banget ya, kecil banget loh di sini. Jadi masukinnya dari pinggir gitu.
Oke. Penyanggahnya berarti ini ya. Oh, ini buat kaki gini ya, supaya aman. Mending lebih baiknya ya kalau misalnya ini bakal dipajang untuk jangka panjang, ini mending dipasang. Meskipun detail ini sebenarnya mengganggu sih. Tuh, ini buat pengaman ininya. Alright, supaya tidak bernasib buruk. Oke, sudah beres. Berarti ini kurang lebih kayak gini lah ya. Kayak gini sinonnya, dan untuk detailnya kalian bisa lihat secara langsung seperti ini. Oke, sobat KZ semuanya, jadi ini adalah sinon yang muncul di Alicization War of Underworld. Dia beravatar sebagai Son of God, atau namanya itu disebut sebagai Solus ya. Di sini Ban Presto itu mengeluarkan Son of God Solus dengan preferensi 1:7 ya. Bandingannya 1:7 karena tingginya sinon itu sekitar 161 cm, jadi dirilis dalam bentuk figur ini kurang lebih 18 cm, 17 sampai 18 cm-an ya. Kelebihan figur ini adalah dari segi harga ini cocok buat sobat KZ yang budgetnya kurang dari 500.000 tapi ingin koleksi salah satu figur yang punya detail lumayan bagus gitu ya. Nah, untuk kekurangannya, sinon yang versi Solus ini di Espresto adalah sinon ini tidak pakai senjata sama sekali, ya kan? Kalian mungkin tahu sendiri kalau sinon itu punya senjata berbentuk panah atau senjata-senjata yang berurusan dengan akurasi tinggi ya, senapan atau apapun itu kan. Sayangnya di versi Espresto ini tidak ada satupun senjata yang dibawa oleh sinon. Oke, dan untuk yang lainnya di sini di figur ini tuh ada kekurangan, yaitu di bagian belakangnya, bagian kaki terutama, terus di bagian baju belakang itu ada sedikit cacat produksi, jadi catnya agak sedikit kelupas. Terus juga ada bagian lem yang kurang bagus, harusnya dihilangkan sih, cuman sayang banget ini masih nempel di sini gitu aja. So mungkin reviewnya segini aja untuk sinon versi Solus ya. Kalian kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya seputar ini bisa langsung tanya di bawah kolom komentar ya, di bawah kolom deskripsi. Jadi tadi sebenarnya sambil sedikit review ini ya, rekaman ternyata tadi sedikit agak kurang apa ya, kurang semangat gitu. Dari muka juga kayaknya ini banget gitu ya, padahal apa besok lagi mesti rekaman sambil bedakan gitu. Bukan karena itu sih, tapi lebih tepatnya figur ini datang. Jadi begitu datang itu kasih langsung mikir, mending ini langsung di tag. Soalnya ini figur kan release date-nya seperti yang udah dibilang itu tanggal 18 Agustus 2021. Dan yang satu lagi yang punya Liva ini kemungkinan sampai itu harusnya kan November kemarin, November, dan Desember ini harusnya udah sampai ke Bandung, tapi belum ada kabar kapan bakal dikirim ya kan, hasil pre-orderan. Makanya KZ pengen buru-buru ini cepet beres. Harusnya sih KZ nggak rekaman ya, karena terlalu memaksakan sekali, kayaknya capek banget gitu udah kayak gini. Cuman ini harus cepet dibuka. Kalau enggak, KZ ketinggalan zaman banget nunggu untuk yang ini gitu. Nah, KZ pengen update yang ini tuh untuk buat sobat KZ yang mau nyari atau koleksi figur tapi harganya under 500 lah, dan pengen banget punya karakter seperti ini di koleksi gitu ya. Jadi ini cocok banget sih. Cuman kekurangannya itu tadi udah KZ bahas ya. Ini banyak banget yang hasil kayak lem-lem gitu sih. Mulai detail di kaki, terus di baju belakang, dan satu untuk nempelin ininya kecil banget. Nih buat nempelin ini kecil banget nih. Tapi yang paling keren tuh di tangannya sih ada lambang dewa mataharinya nih. Itu. Jadi nanti kelihatannya pas kalian bisa lihat tadi lah ya. Oke, mungkin begitu aja. Dan kalau untuk figur ini saya kasih nilai sih dari 10 ya 7 lah. Cuman karena memang si sinonnya punya pesona sendiri, jadi dia jadi 7 gitu. Kalau misalnya enggak mungkin bisa 5 atau 4 karena apa ya, aja kurang ini detailnya beda banget dari yang Asuna. Kalau yang Asuna mah kemarin mah tuh bener, meskipun dia Espresto punya tapi nggak ada cacat. Ini ada cacat sedikit.
Oke. Dan untuk terakhir ada dari Kyo-nya tuh buah-buah stiker. Kayaknya kita disuruh ngopi ya setelah menghabiskan uang untuk belanja seperti ini, oke? So, untuk di akhir juga kasih tetap bakal bilang ini nggak ada endorse apapun dari Kyo.id, tapi kasih mengucapkan Kyo.id terima kasih banyak sudah mengantarkan barang yang bagus ini gitu ya, dan sudah membuat kasih hilaf gitu ya. Dan mungkin kasih bakalan berlangganan untuk Kyo.id ke depannya. Jadi banyak banget barang-barang yang sudah kasih cek untuk originalitas segala macam di Kyo.id ini cocok banget untuk disamperin. Oke, itu aja. Thank you. Dan karena ini sangat sedikit merogoh kocek, jadi buat sobat KZ yang senang dengan bahasan kayak gini, silahkan kalian boleh like dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini buat yang cari bahan atau bahasan di channel Silver KZ tentang unboxing figur atau ngobrol seputar figur. Meskipun pengetahuan KZ tidak sebagus updater atau unboxingers, apa itu unboxingers ya lainnya di dunia YouTube ya, tapi KZ bakalan memberikan yang terbaik. So tungguin bahasan KZ berikutnya di Silver KZ Otaku Room. Dan sedikit informasi lagi di ujung, Otaku Room ini bakal banyak segmennya, jadi tungguin aja. Akhir kata KZ mengucapkan ya sampurasun minasan, mohon maaf kalau ada kata-kata KZ yang kurang berkenan. Kita lanjut di next Otaku Room unboxing figur berikutnya. Dadah, thank you ya sudah mampir.